Zakar laki-laki ketika berdiri karena syahwat selama 70 tahun berdiri. Itu dibikin lip sync aja teman-teman. Keren itu kalau dibikin lip sync. Mantap. Ini teman-teman, kalian itu harus tahu bahwa HP kalian itu, gadget kalian itu adalah senjata pamungkas. Itu Kapak Naga Geniwiro Sableng 1212 aja kalah itu sama HP-mu. Jadi makanya teman-teman, aktiflah kalian di dunia medsos, di dunia media sosial, karena dunia media sosial itu dunia yang sangat-sangat efektif begitu, sangat-sangat berpengaruh di zaman sekarang ini. Makanya kalian itu harus aktif di media sosial. Kalau kalian malu atau kalau kalian tidak begitu nyaman dengan nama asli kalian, muka asli kalian, bisa saja kalian bikin akun alien apa saja gitu. Bikin aja akun apa, terserah gitu. Jangan lagi tapi ya upload begitu, bagikan seperti itu ya. Kenapa tadi live-nya tewas? Karena TikTok mengatakan saya melakukan pelanggaran anak di bawah umur, lalu saya banding, akhirnya diterima. TikTok ini memang kadang-kadang membaca sesuatu itu, yang dibaca itu salah. Ya maklum lah, kan hanya AI yang membaca. Jadi kalau ada suara seperti anak kecil, ada orang buka baju, ada orang merokok, itu kita kena pelanggaran. Sekalipun kita banding itu diterima bandingnya. Kita mau lanjut juga sudah telat. Kita lihat yang mau naik. Oke lah, kita terima yang mau naik dulu ya. Ada Kayu, Lina, terus siapa lagi nih? Ada Muhammad. Coba saya kasih naik ini. Bentar. Iya, gimana? Liana, coba kecilkan dulu musikmu Liana. Saya turunkan dulu Liana. Iya, gimana ini Bang Muhammad? Muhammad Muslim Bang? Masih terbisukan Bang? Oke, baik, dia tidak tahu dia dibisukan. Iya, gimana Kak Yuli? Apa kabar Kak Yuli? Tuhan baik Bang Edis. Bang Edis, baik. Gimana kabarnya? Puji Tuhan baik. Kak Yuli gimana? Bang Edis, mungkin sedikit mau kasih masukan sama Bang Edis, sama seandainya kalau ada cewek-cewek nih Bang Edis yang naik terus dia berani frontal, itu Bang Edis tolong disarankan untuk pakai masker atau kacamata gitu Bang Edis, karena Ibu NC itu Bang Edis, dia sekarang keluarganya pada ngedatengin Bang Edis. Iya, pokoknya besok saya gitulah. Jadi apalagi kayak kemarin yang dari Malaysia itu juga Bang Edis, itu juga agak hati-hati gitu. Maksud saya nggak apa-apa sih, saya nggak gini, cuma mending ditutup aja identitasnya Bang Edis supaya sama-sama aman juga mereka gitu. Oke lah. Cuman kadang-kadang begini, kadang-kadang kalau mereka sudah kadung pakai akun asli, terus ada postingannya di situ, walaupun pakai masker, walaupun pakai apa, mereka tetap tahu itu siapa, karena dilihat dari postingan sebelumnya begitu. Kadang-kadang kan memang orang tidak menggunakan, artinya ini tidak direncanakan sebelumnya. Sebelumnya dia biasa ngupload mukanya segala macem. Tahu-tahu ngelihat channel ini, tahu-tahu dia ngomong. Walaupun pakai masker juga ya tetap pasti mereka cek profile nanti begitu. Masalahnya akunnya Bu NC itu kan dia private Bang Edis. Cuma memang karena tertonton jadinya ya itu. Jadi saya komunikasi susah. Itu mungkin itu sih masukan buat teman-teman juga kalau naik formalnya Bang Edis ya. Kalau mau memberitakan apapun itu mending diamanin dulu dirinya supaya kalian aman juga. Itu yang paling penting. Karena banyak yang dipersekusi ya. Kemarin berapa perempuan itu sudah mengalami seperti itu. Karena memang saya mohon maaf aja ya. Memang mental dari yang muslim-muslim ini memang nggak kuat begitu. Mereka tidak bisa membantah dengan argumen, tetapi membantahnya dengan melakukan persekusi begitu. Ya itu sih Bang Edis. Soalnya cewek sih Bang Edis, kalau cowok-cowok sih saya nggak masalah. Kalau cewek-cewek ini memang kita harus jaga juga Bang Edis. Apalagi kayak kemarin yang dari Malaysia itu termasuk frontal sekali dia itu. Yang orang Indo yang di Malaysia ya. Iya.
baik. Cuma itu aja sih masukan buat Bang Edis. Kalau cewek-cewek sih maksudnya biar kita jaga sama-sama, enak juga kita menjaga. Kalau yang cowok-cowok sih mungkin Bang Edis sudah bisa lah menghandle. Kalau perempuan ini memang saya sangat secret banget, kayak Bu NC itu tiba-tiba bisa dihubungin terus udah nggak bisa lagi saya hubungin sekarang Bang Edis. Iya, memang ya begitulah. Baik, itu aja Bang Edis. Oke, makasih Kak Yuli sarannya. Baik, baik. Baik, saya turunkan ya. Baik. Ya teman-teman ya, jadi sudah puluhan belasan lah ya muslimah-muslimah yang naik ke sini, kemudian mengaku mereka dari Islam, meninggalkan agama Islam, masuk Kristen, ataupun lagi on the way kepada Kristen, ataupun sudah tidak percaya lagi agama Islam. Memang mereka mengalami ancaman, teman-teman. Dan banyak dari mereka itu memang memberitahukan kepada saya, Bang, setelah live itu banyak sekali yang inbox saya, mengancam saya, dan lain sebagainya. Ini memang sebuah fenomena ya teman-teman ya. Memang wajah Islam itu memang seperti itu. Ketika mereka mendapatkan sebuah argumen atau kritikan, mereka tidak menjawab kritikan itu. Mereka menjawabnya dengan persekusi. Kenapa harus seperti itu? Nggak usah jauh-jauh, saya sendiri adalah orang yang mengalami itu. Saya itu melihat bagaimana orang-orang Islam itu membahas agama Kristen. Kemudian saya jawab. Tapi kan tidak bisa hanya jawab-jawab terus, teman-teman. Sesekali mereka itu juga harus diberikan pertanyaan balik seperti yang mereka tanyakan kepada kita. Begitu. Nah, ketika mereka diberi pertanyaan balik, diberi satu counter begitu ya, serangan seperti itu, yang ada mereka marah, lalu mengamuk, lalu melakukan persekusi. Nah, itu yang terjadi juga kepada saya, teman-teman. Ya. Jadi memang kalau kalian ingin menjawab orang-orang Islam ini, memang saya sarankan untuk kalian-kalian itu, kalau kalian memang mau paham resikonya, ya kalian silahkan nyalakan kamera. Tapi kalau kalian tidak mau ngambil resikonya, ya jangan menyalakan kamera, jangan menampilkan wajah. Nanti kalian akan dipersekusi. Ya, seperti itu. Ini mau kita lanjutkan, tapi nanggung, teman-teman. Gimana nih, teman-teman? Mau kita lanjutkan atau bagaimana ini? Coba kita kasih nih ke Zulfikar. Silakan, Zulfikar. Oh, Zulfikar. Piano, mari. Oh, piano. Gue tadi Zulfikar. Oke. Siapa ya yang mau naik ya? Ini Cinta Firna, ini kalau nggak salah kemarin naik ini. Cinta Firna. Halo Kak Cinta Firna. Kalau nggak salah ini kemarin naik ini. Coba kita saking banyaknya itu saya bingung, teman-teman, yang mana-mana orangnya. Ya, Cinta Firna. Bang Edis. Iya. Selamat malam. Iya. Gimana Kak Firna? Kemarin sudah pernah masuk ke sini? Kalau nggak salah ya? Iya, pakai akun yang satu lagi, akunnya yang followersnya banyak nih, akun yang kecil. Oh iya, gimana Kak Firna? Gimana? Boleh menyalakan kamera? Tadi habis lagi live dulu sebentar tadi di room temen. Oh iya. Ya. Saya lupa ini Kak Firna. Kak Firna ini muslimah yang Iya. meninggalkan Yang waktu itu masalah poligami waktu itu. Oh, akhirnya meninggalkan agama Islam atau bagaimana? Enggak lah. Belum. Enggak. Cuman ini aja lah, di Islam itu yang aku nggak suka masalah itu sama ini. Banyak
apa sih yang ziarah-ziarah ke makam seperti itu masih ada sampai sekarang. Oh, Itu itu yang bisnis yang kenceng itu. bertentangan. Itu yang bertentangan gitu. Nggak sukanya di situ sih. Iya, Di situ. iya, 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 iya. Jadi di dalam agama Islam banyak sekali memang cerita makam-makam Habib-Habib begitu kan. Jadi barang siapa yang datang kepada Iya. makam Habib Itulah ini, yang sampai sekarang nggak masuk akal gitu, nggak nalar, kayak kesannya tuh nyembah selain Allah gitu, kayak nyembah patung, kayak berhala aja kan. Soalnya kan makam didatengin orang, kalau mau ziarah gitu seperti itu nggak ini aja. tapi di dalam Al-Quran itu ada ayat yang membenarkan itu. Baru dengar. Bagaimana seorang muslim itu harus misalnya datang dulu kepada Muhammad. Sebenarnya itu datang itu ke makamnya Muhammad lewat perantaraan Muhammad begitu. Tetapi sekarang sudah lewat perantaraan turunannya Muhammad. Di sini banyak yang kayak begitu, udah tradisi kayak gitu. Jadi kayak apa sih ya, kayak semacam udah turun menurun gitu. Banyak yang seperti itu, kayak apa sih, kayak dipakein apa gitu makam, kayak kain putih gitu, dibagusin. Itu kan kayak kesannya nggak ini aja, nggak masuk. Lalu berdoa di makam itu begitu kan ya. Banyak yang minta kaya lah apa segala macam, itu kan kayak bertentangan, kayak nggak bagus gitu. Ya seperti itulah Islam. Nggak juga. Kita ambil sisi baiknya aja sih intinya, Bang Edi. Semua tapi agama itu kan Kak sama. Cinta Firna ini sekarang ini masih muslim juga. Muslim. Masih. Kalau saya lebih apa sih ya, saling menghargai, saling menghormati lah, toleransi antar beragama. Karena kan saya juga kan, Bapak dulu kan mualaf, jadi lingkungan saya masih Kristen ingat. banyak. Iya masih ingat. Kristennya itu banyak. Jadi kalau orang misalkan ngucap salam aja kan nggak boleh ya kalau Islam. Misalnya selamat hari Natal. Kalau saya dulu mah enggak, tetap saya ucapin. Jadi toleransi aja gitu, nggak ada. Kan sama-sama ajaran agama itu kan bagus, mau Islam, mau Kristen, apapun agama itu kan mengajarkan kebaikan gitu. Ya, karena gini Kak Firna, ya. Karena begini Kak Firna ya. Karena Kak Firna itu tidak atau belum mempelajari agama Islam. Kalau misalnya tadi Kak Firna bilang bahwa semua agama mengajarkan kebaikan. Kalau seperti itu hari ini Kristen, besok Islam, lusa Hindu. Enggak. Kan ada semua pelajarannya baik. Kan? Iya, semua agama itu kan mengajarkan kebaikan, perdamaian. Gini Kak Firna. Orangnya. Baik, kalau begini. menurut saya. Kadang-kadang kalau kita melihat secara sepintas, nampaknya memang seperti itu. Sepintas. Itu sama kayak begini, semua mobil sama saja, semua motor sama saja. Kan sepintas. Tetapi kalau kita lihat detailnya, ternyata beda. Ternyata yang ini lebih boros daripada yang satunya. Begitu, yang ini ternyata macet-macet, yang ini enggak gitu. Nah begitu juga dengan agama. Sepintas dilihat dari luar, nampaknya Islam baik-baik saja. Tapi kalau dipelajari, maka ya itu orang-orang yang berangkat bawa-bawa rangsel itu. Nah itu yang kayak begitu. Tapi ini Kak Firna, gitu. Itu adalah orang-orang yang sangat mendalami agama Islam. Iya sih. Tapi saya pernah lihat sendiri ya, saking mendalaminya itu sampai ada yang stres. Iya banyak kayak begitu. Emang akhirnya nggak waras lagi kan, banyak yang seperti itu, banyak. Enggak, jadi kayak saking ngedalamin banget itu agama itu. Jadi ada yang kayak gimana, saya ngeliat sendiri itu kejadian. Saya juga tahu sendiri seperti itu. Jadi begini Kak Firna, saya melihat Kak Firna itu adalah orang yang beragama Islam itu tidak fanatik. Artinya tidak mengimani apa yang tertulis di dalam Al-Quran dan juga tidak mengimani apa yang tertulis dalam hadis. Tidak keseluruhannya diimani. Nah, kalau saya sih cukup menjalankan
yang sholatnya aja. Tapi kalau yang bertentangan dengan hati sih, insya Allah nggak akan dijalankan. Yang seperti yang itu kayak jarak-jarak ke itu nggak, paling nggak serak di hati. Sama masalah poligami. Tapi kan Terusnya itu sunnah Rasul loh. merugikan wanita. Tapi kan Merugikan kata perempuan. Muhammad gimana? Kan serba salah kan? Contoh begini, di dalam diri Muhammad itu terdapat suri tauladan yang baik. Nah, Muhammad itu dia berpoligami, bahkan poligami itu adalah sunnah Rasul. Nah, bagaimana? Sunnah itu kan nggak diwajibkan sebenarnya kan. Cuman kadang-kadang manusianya aja yang hawa nafsunya tinggi, nggak bisa bersikap adil. Itu dia, banyak yang seperti itu kan. Kalau saya lihat masalah kalau poligami itu. Iya, tetapi masalahnya, kalaupun misalnya Anda mengatakan demikian, bahwa begini dan begitu, itu bertentangan dengan Muhammad. Bertentangan dengan ajaran Muhammad. Karena Muhammad sendiri mengajarkan tentang poligami tersebut. Bahkan kalau nggak poligami, Itu pemaksaan. ya tapi kan Muhammad yang bilang gitu. Kita ambil yang positifnya Ini aja. saya kasih contoh ya, ini ceramah terkenal bentar nih. Sebenarnya wanita ini nggak dipoligami di dunia ini, di akhirat pun mereka akan dipoligami. Ya kan? Nih ibu-ibu harus tahu nih, walaupun istri suami Anda di dunia nggak mempoligami anti, di surga nanti, andai kata dia penduduk surga, dia akan poligami anti. Ya, bahkan Allah dalam beberapa riwayat disebutkan sebagai penduduk surga, istrinya dalam surga berapa? 70 orang dari bidadari selain istrinya. Masya Allah. Di dunia baru ngomong mau nikah aja udah lempar piring, udah terbang piring dari dapur. Ya iyalah. Ya. Aku terima. Di surga nanti suami anti punya bidadari 70 orang bidadari. Nah, kalau gitu Ustaz mula masuk surga di dunia. Jadi perempuan-perempuan muslimah kalian harus latihan dulu. Exercise dulu, latihan. Siap-siap untuk dipoligami di surga. Bagaimana? Itulah ajaran Muhammad. Bagaimana? Tapi kita ambil yang baiknya aja dari sisi Nabi Muhammad itu. Kan nggak semuanya ajarannya. Coba gini, Kak Cinta Firna. Coba sebutkan satu perbuatan baik yang dilakukan Muhammad. Kalau ada, saya terjun dari Monas. Coba sebutkan. Satu perbuatan contoh baik yang dilakukan Muhammad. Sebutkan satu aja. Nggak bisa jawab. Nggak bisa. Tidak akan bisa. Itu tantangan lama loh itu sebenarnya. Tunjukkan satu perbuatan baik yang dilakukan Muhammad. Itu tidak ada muslim yang bisa jawab. Gitu loh. Oke, begitu Kak Firna? Oke, saya turunkan ya. Iya, makasih Bang. Oke, sama-sama Kak Firna, saya turunkan ya. Ya, begitulah teman-teman ya, sulit kita. Kita itu agak sedikit kesulitan mencari orang Islam yang mengerti agama Islam. Makanya saya sangat setuju bahwa yang Islam itu cukup KTP-nya saja. Kalau orangnya Keke Chen. Halo, Keke Chen. Ini jangan-jangan Shalom. Jangan-jangan ini saudaranya penyanyi ini. Penyanyi siapa? Anwar Chen. Kok Anwar Chen? Siapa? Penyanyi lagu rohani siapa? Itu lagu-lagunya saya seneng banget itu. Siapa sih ya? Edward Chen. Iya. Ya. Bukan saudaranya Edward Chen. Gimana? Kan saya dari Muslim dulu. Oke, tapi di sini Sekarang harus menyalakan kamera ini Kak Keke Chen. Oh iya, boleh. Ya, silakan. Sebentar ya. Tapi kalau marganya Chen kok jadi muslimah ini sangat meragukan ini.
sebentar. Ya. Ya, gimana Kak Chen, Kak Keke? Keke atau Keke? Keke. Keke, oke. Gimana Ya. Kak Keke? Gimana Kak? Salam, terima Shalom. kasih udah dinaikin. Sering sih, sering nonton Bang Edis ya, luar biasa. Puji Tuhan, merasa diberkati. Keke juga. Dulu Keke Muslim juga. Waktu tahun berapa ya? Tahun 9 tahun 2018 baru mau mengenal. Tahun 2019 dibaptis. 2019 dibaptis. Ya. Tapi begini, karena kan di sini tuh banyak orang ngaku-ngaku. Bagaimana kami yakin bahwa Kak Keke itu dulu mantan muslimah? Bisakah Ya. coba menelafalkan satu surat di dalam Al-Quran? Coba, Ada silakan. bacaan sholat atau bacaan Boleh, bacaan sholat boleh, apapun yang masih ingat. Usolli Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardu isya'i arba rakaati mustaqbil kiblati adaan lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Nah tuh, sah ini, sah ya. Ini makin banyak loh, makin banyak. Cuman tadi ada pesan itu dari Kak Yuli. Kalau muslimah nanti kalau cerita tentang mantan masa lalunya bahwa dia mantan muslimah, nanti tidak takut kena persekusi. Oh, enggak. Dulu emang sama keluarga udah dikucilkan sih. Cuman ya sekarang kita bantu dalam doa satu persatu udah mau menerima gitu. Itu Artinya sudah mulai Ya. banyak ya teman-teman yang bersuara ya, muslimah ya nggak apa-apa lah. Artinya teruslah, bila perlu dibuat namanya forum mantan muslimah. Oh itu keren itu Kak Yuli itu ya, Kak Yuli kalau masih nonton ya. Karena banyak sekali nih perempuan-perempuan yang sudah meninggalkan agama Islam. Tapi boleh cerita Kak Keke, apa Ya. sebabnya ninggalin agama Islam? Betul sekali kata Bang Edis. Emang waktu Keke sih sebenarnya umat yang toleransi ya gitu. Di dalam keluarga mama saya juga bergaul, apalagi suami saya itu Chinese ya. Jadi suami saya Chinese, saya Muslim, masuk Islam dulu Dulunya mualaf. dianya. Mualaf. Dia dari Buddha. Dari Buddha mualaf, kemudian Ya udah gitu saya Kristen, terus dia jadi ikut juga ke Kristen. iya, biasanya seperti itu. Kalau satu rumah mengenal kebenaran, biasanya seisi rumah itu akan ikut serta seperti itu. Ya, dulu karena saya diajarkan begini Bang Edis sama nenek terutama ya. Yang penting kamu sholat gitu ya. Terus yang penting sholat. Jadi ketua nggak mendalam. Memang kalau saya merasa tidak mendalami agama, maksudnya jadi toleransinya ke semua Bagus. orang tuh toleransi bagus gitu. Tapi Kalau mendalami, saudara saya juga sudah mendalami, saudara saya ada yang sudah mendalami malah nggak toleransi gitu. itu dia benar saya bilang. Betul. Karena saya dulu diajarkan, memang saya toleransi gitu. Karena saya banyak teman juga yang orang Chinese, yang orang Buddha lah, Kristen lah. Kita sama-sama kok, nggak pernah ribut soal agama, nggak pernah soal apa gitu ya. Jadi itu emang benar gitu. Iya, Karena makanya saya jangan tidak mendalami. Tapi janganlah makin kesini, makanya pesan saya begini, janganlah kalian sungguh-sungguh menjalankan agama Islam. Nanti kalian tidak akan lagi bisa hidup bertoleransi. ya betul sekali. Jadi kalau jadi Islam, jadilah Islam yang KTP saja. Jangan didalam-dalami. Saya juga KTP masih Islam. Nggak apa-apa. Karena begini, banyak orang Kristen itu soal administrasi, berpikir Kristen itu soal administrasi. Enggak, begitu. Biarin aja KTP-nya yang Islam. Orangnya kan nggak ada Islam lagi, nggak apa-apa. Makanya yang beragama itu biarin aja KTP-nya.
biarin saja, suruh saja KTP-nya beragama Islam. Pemilih KTP-nya jangan jadi orang. Ya Keke tuh ikut Tuhan itu baca firman, Ya. baca firman Tuhan. Jadi ya merasa ini luar biasa sekali gitu ajarannya gitu. Jadi mengasihi gitu ya. Terus ya itu nggak ada poligami gitu, tidak mengajarkan poligami. Kebetulan Keke waktu pas baca firman Tuhan itu bukan seumur hidup Keke nggak pernah lihat Alkitab, karena kita tuh tidak diperbolehkan kan baca Alkitab ya. Sama orang tua dulu juga, sama nenek sama Alkitab nggak pernah diperbolehkan. Tapi pas waktu saya di hotel itu ada Alkitab perjanjian, saya nggak tahu ada perjanjian lama, perjanjian baru, saya mana tahu. Pas ada di hotel itu ada perjanjian baru gitu. Terus ini kok buku ini luar biasa, ini Yesus itu kok luar biasa gitu. Belum nggak tahu itu Alkitab gitu. Sampai nangis itu di situ. Nah itu dijamah di situ, sampai aduh pengen tahu itu terus suami kalau suami kan pernah sekolah di sekolahnya pernah di Kristen. Gila loh katanya, itu Alkitab kamu jangan macam-macam, biarin ini mau Alkitab mau apa, pokoknya ini bagus banget gitu, saya pingin punya gitu. Makanya saya sarankan nih kepada yang muslim dibaca itu begitu. Ya. Jangan Kalau membacanya kitab Syekh Abdul Qayyim Al-Jauziyah itu yang burung berdiri 70 tahun. Makanya ganti bacaan kalian, wahai kaum muslimin wal muslimat. Ya. Sampai Oke sekarang lah. sih Ya. belajar. Begini Kak Keke, karena ini gini, banyak mantan muslimah begitu naik kemari terus cerita begitu, padahal ceritanya landai-landai saja, biasa-biasa aja, tapi mengalami persekusi. Langsung nanti di inbox, awas kami ya, gimana kami ya, biasa itu. Karena mereka memang tidak bisa lagi melawan argumen itu, mereka nggak bisa membantah itu secara akademis, membantah secara ilmiah itu nggak bisa. Makanya saya pernah mengatakan, jika undang-undang penistaan agama itu dihapuskan dan orang bebas mengemukakan pendapatnya soal agama, maka dalam 15 tahun itu orang tidak akan ada lagi yang percaya dengan agama Islam. Yang percaya agama Islam cuma Yusuf PI sendirian. Begitu. Karena memang mengalami persekusi, orang-orang yang membuka atau mengeluarkan isi pendapatnya, pandangannya terhadap agama Islam, itu selalu berakhir dengan persekusi, dipenjarakanlah, diintimidasilah dan lain sebagainya. Akhirnya orang-orang pada takut. Ya, Mereka pada bungkam begitu. ya kekesalannya sih ya jangan sampai bebal atau membuka hati gitu ya. Kalau membuka hati terus baca firman, pasti kebenaran akan ada Amin, gitu, amin, dalam amin, hidup. amin. Oke, begitu ya Kak Keke ya. Ya, terima kasih Bang Edis ya. Sama-sama. Salam kenal. Sama-sama. Salam sama Bang Edward Chen ya. Lagu-lagunya bagus-bagus. Oke. Ya. Makasih Kak Keke. Ya. Yang berkati. Sama-sama. Ya, begitulah ya teman-teman ya. Makanya saya katakan sekali lagi teman-teman, ini tahun 2025. Senjata pamungkas, makasih. Senjata pamungkas kita yang lebih sakti daripada keris empu gandring dan kapak maut naga geni 212 itu adalah HP kalian. HP kalian itu adalah senjata pamungkas. Ya, kalau kalian tidak nyaman dengan wajah kalian, dengan nama asli kalian, bikin saja bikin akun, upload, ya kan, bagikan. Karena kalau Anda tangkap 1 jam itu orang nggak ada yang mau nonton. Anda ambil bagian 1 menit, itu paling lama 2 menit lah. 1 menit itu sebenarnya sudah paling lama. Bagian-bagian yang bagus, kemudian Anda upload.
itulah senjata kita untuk memberitakan kebenaran. Repost terus, post, makin banyak makin bagus tuh, makin banyak makin bagus. Ya, contoh misalnya video saya, kemarin saya ketawa, saya kadang-kadang suka nonton video saya sendiri, saya ketawa-tawa. Jadi di video itu, saya tonton kan, kalau ada orang muslim megang gelas berisi minuman, lalu ada lalat masuk, apa yang harus dilakukan? Dicelupin dan diminum kan? Saya ketawa. Itu video singkat itu teman-teman. Kalau kalian post, kalau kalian bagikan, itu akan ditonton oleh banyak orang. Dan itu akan memukul akal dan nalar logika mereka. Bahwa memang ini ajaran ini memang udah nggak sehat lagi. Masa lalat masuk ke dalam minuman, malah lalatnya dimandiin ke dalam, lalu diminum. Bukankah itu orang yang tidak waras lagi? Coba, ini mohon maaf nih, sekalian mungkin banyak yang jijik nih ya. Bayangin, pasti di antara kalian pernah ada yang main-main ke hutan kah, main-main kemana, tidak ada MCK. Bayangkan kalau kalian di tengah hutan. Pasti kan ada di antara kalian suka camping apa segala macam kan? Tiba-tiba, pasti yang datang apa coba? Yang datang lalat. Pasti lalat datang, weng. Nah, nempel di situ kan? Nah, ketika nempel di situ, terus masuk ke minuman Anda, masuk ke minuman Anda. Menurut Muhammad, itu lalat harus dimandi-mandiin, dicelupin ke dalam, direndam. Lalu lalatnya diambil, lalu diminumlah air bekas mandian lalat itu. Nah, Anda waras. Anda sehat mau ngikutin yang kayak begitu. Nah, itu kalian jadikan VT kalian, postingan kalian begitu. Memang saya akui, kalau akun kalian udah terlanjur ori, ya kan? Teman-teman kantor kalian juga banyak yang muslim. Kalian gak enak ngepost begitu, ya kan? Pakai akun. Tapi jangan bikin Edis TV lagi. Udah banyak akun Edis TV, udah kebanyakan. Udah banyak orang udah bingung nyari Edis TV yang mana. Makanya ini saya tulis nih, hati-hati akun Edis TV tiruan. Pastikan Anda mengikuti yang asli ya teman-teman ya. Follow yang asli. Itu video-video pendek itu 30 detik, 1 menit itu adalah senjata pamungkas ya untuk menyadarkan orang-orang gitu. Bisa itu kalian pergunakan ya. Bagaimana nih teman-teman? Apakah kita lanjut lagi atau rehat? Rehat ya teman-teman ya. Tadi kita rungkat teman-teman karena pembatasan katanya pelanggaran di bawah umur. Ya, jadi teman-teman mungkin kita rehat ya. Satu lagi, mau terus. Kita udah 2-3 kali loh kita siarannya teman-teman. Siang kita udah siaran 2,5 jam. Tadi udah siaran sekitar 1 jam. Ini siaran lagi nih, paling udah 1 jam juga teman-teman. Lelah teman-teman. Jangan dibilang nggak lelah. Nge-host itu lelah. Lelah teman-teman. Ya, gimana? Mau lanjut lagi? Makasih Pak Agus Ibrahim. Makasih banyak ya Pak. Makasih banyak. Teman-teman, saya ucapkan makasih banyak ya teman-teman yang mensupport saya. Saya ucapkan makasih banyak. Cuman teman-teman saya beritahu ya, kalau teman-teman support melalui TokTok, itu memang akan dipotong 50%. Begitu. Tapi itu pun saya tidak mengatakan kepada kalian untuk berhenti mensupport lewat gift. Nggak masalah. Lewat gift juga tidak masalah. Tapi hanya sekedar info bahwa itu dipotong 50%. Kalau misalnya kalian kasih saya 1.000 begitu, saya akan menerima hanya 500-nya. Seperti itu. Kalau teman-teman ingin mensupport saya, teman-teman bisa di beranda ya. Mampir aja ke beranda saya. Tapi hati-hati, jangan akun yang palsu. Mampir ke beranda saya, nanti lihat di situ ada kok kolekte.
kolekte untuk mendirikan rumah apologet. Karena teman-teman, saya katakan sekali lagi, saya ini teman-teman di sini itu belum punya tempat. Ya, karena visi misi kita itu panjang, belasan bahkan puluhan tahun, maka kita perlu tempat. Kalau hanya sekedar 1 sampai 5 tahun, kita nggak usah mikir-mikirin tempat. Karena panjang nanti ke depan, maka kita membutuhkan tempat itu, teman-teman. Makanya teman-teman, kita ada program untuk mendirikan rumah apologet. Teman-teman bisa mampir ke profil saya, nanti teman-teman cek sendiri, lihat di situ. Ada link untuk, ada tanda panah itu. Kolekte, terus ada tanda panah ke bawah, link kolektenya itu, teman-teman bisa support di situ ya. Hati-hati kalau bukan atas nama Edis, maka penipuan. Video-video saya yang seperti ini itu banyak diambilin orang, kemudian di-upload di akun-akun palsu. Jadi hati-hati teman-teman ya, seperti itu. Bagi teman-teman yang masih bingung bagaimana cara ngecek ke profil, nih saya kasih infonya teman-temannya di sini. Sebentar ya. Nah itu teman-teman. Untuk menghindari hal-hal yang dipotong-potong, karena banyak orang yang mencuri mengambil video saya kemudian ditempelin ke akun palsu seperti itu. Jadi hati-hati. Silakan teman-teman tangkap layarnya. Ya sudah jam 10:30 malam. Ya sudah banyak yang mau tidur teman-teman. Silakan tangkap layar, screenshot. Nanti teman-teman ada berkat berlebih, shot. Nanti teman-teman ada berkat berlebih, teman-teman bisa mensupport di situ ya teman-teman ya. Gimana teman-teman? Masih mau lanjut? Lanjut. Lanjut lagi katanya teman-teman. Oke lah, kita kasih satu lagi ya teman-teman ya. Kita kasih satu lagi. Ada sebentar, Miftah. Kita kasih naik Miftah. Tapi bukan Gus Miftah ya. Oh sebentar, kok ini malah Azalea. Saya naikkan Miftah, kok naiknya Azalea. Ya Azalea muslimah kah? Halo? Halo? Azalea muslimah? Nah kan terpental kan? Sebentar, saya lihat tadi ada Miftah, ini mana ya Miftah? Tidak ada, Miftah tidak keluar. Setengah murtad nih siapa deh? Tapi belum bisa menyalakan kamera, saya turunkan dulu. Karena kalau naik ke sini teman-teman itu wajib menyalakan kamera ya teman-teman ya. Kalau nggak menyalakan kamera tidak bisa. Haki Rido Lubis lari lagi. Coba kita kasih naik, ada DNNRN 0909. Coba DNNRN. DNNRN silahkan nyalakan kamera. Sebelumnya saya ucapkan selamat malam. Assalamualaikum. Ya, coba nyalakan kamera dulu, DNNRN. Oke, Pak. Aku nyalakan kamera ya, Kak. Tunggu bentar ya, Kak. Nah, ya. Yang penting tunggunya jangan sampai teman-teman ya. Udah kan? Hai, Assalamualaikum. Selamat malam semuanya. Malam. Ini muslimah atau Ini acaranya apa? Aku alhamdulillah muslimah, Kak. muslimah? Gimana, apa yang mau disampaikan? Aku menyampaikan, ini debat apa sih sebenarnya? Apa di Acaranya acara ini? sudah berakhir, ini hanya sekedar pemberitahuan kenapa tadi acaranya tertunda atau terputus. Oh gitu. Sudah lama nonton Edis TV atau bagaimana? Hah? Sudah lama atau baru-baru saja Apa? nonton Edis TV? Baru-baru sih, Kak, kalau dari room sebelah gitu kan viral. Oh begitu, baru. Kan pernah viral kan, jadi penasaran doang. Gimana sih? Aku Mau malah, bahas Kak, apa asalnya memangnya? Cuman sayangnya kita sudah mau berakhir acara kita. kalau mau berakhir, Kakak, kalau mau berakhir aja. Iya, tapi kan Anda datang kemari. Ah, gimana
gimana nih orang ini? Diturutin marah-marah saja. Ya teman-teman, mohon maaf ya, karena kita ini hanya menyambung yang tadi terputus, begitu loh. Terputus karena pelanggaran, begitu. Tapi setelah banding kita dikabulkan, begitu. Karena banyak sekali aturan-aturan di TikTok ini. Jadi kalau kalian masih mau memulai TikTok, memulai acara live streaming, ya patuhilah aturan-aturannya. Saya ini perjuangannya panjang teman-teman. Ini kalau kalian mendengar cerita saya nanti kalian bisa nangis. Bagaimana jalan ceritanya ya, dari yang nonton hanya 2 orang, 3 orang, terus lama-lama jadi ramai, lama-lama jadi ramai, lagi ramai. Itu ada jalan ceritanya ya. Jadi kalau ada orang datang ke sini ya, dia tidak tahu jalan ceritanya, ya saya anggap saja dia memang orang yang tidak waras lagi. Ya. Coba kita kasih dia ada Mila. Mila. Hai Mila. Hai. Ya, silakan Mila, nyalakan kamera. Oh, Mila yang kemarin. Mila, kenapa? Assalamualaikum semuanya. Mila, menurut Iya, ajaran... Mila itu tahu nggak, orang-orangnya Bang Edis itu datang ke Rumila semua ngebahas soal 70 tahun yang berdiri itu loh. Apa sih? Ya, Heran, gimana? Iya, pada ngebahas itu loh Bang Edis. Semuanya pada bertyping kayak gitu. Tapi kan Mila itu memang 70 ada tahun, dalam literatur. tahun. Itu kan memang ada dalam literatur literasi agama Islam, bahwa nanti di surga nanti akan diberikan gadis-gadis yang berpayudara montok, sehingga burung laki-laki di sana akan berdiri 70 tahun. Lu gimana? Kok bisa kayak gitu? Kenapa Bang Edis? Gimana Kak Mila? Emang iya kayak gitu? Suara Mila ada? Suara ada, memang ada seperti itu. Emang ada kayak gitu ya? Ada. Mila. Ini Bang Edis sudah mau berakhir ya? Udah mau Sebenarnya lengkap sih ya? mau berakhir, cuman ya nggak apa-apa lah. Kalau mau ngobrol-ngobrol sebentar juga nggak apa-apa. Iya, gimana kalau kita ngobrol-ngobrol ya kan biar tambah kenal. Ya. Tadi ada orang-orang Bang Edis datang ke Rumila semuanya terus bilang seperti ini. Kak Mila, ajakin dong Bang Edis duet katanya gitu. Emang mau Bang Edis duet? Mila bilang kayak gitu. Coba duet sekali aja katanya gitu. Emang mau? Boleh, kapan-kapan lagi. Kemarin kan sudah kita duetnya. Oh, katanya lo nih ya kan tuh Mila udah penuhin semua janji-janji kalian ini yang suruh Bang Edis duet sama Mila. Boleh tuh kapan-kapan. Tapi by the way, anyway, Baswe, Kamila ini di Jepang atau bagaimana? Di Taiwan apa? Oh, di Taiwan. Banyak ya di Taiwan ya. Oh, banyak ya. Di Taiwan, nggak usah ditanya, nanti malah privasi. Artinya begini, Kamila, yang kita obrolin kemarin itu ada dasar-dasarnya di dalam hadis. Bahkan di dalam Al-Quran. Bang Edis masih ingat sama Mila ya? Oh, masih dong. Siapa yang bisa lupa dengan seorang Mila? Bahkan ada lagunya. Nyanyikan dulu lagunya apa? Kayak gimana? Kita berpisah di teras Sinteroles. Air mataku jatuh berlinang. Gadis kerudung. Apa ini warnanya ya? Bingung ini. Ya seperti itulah kira-kira lagunya. Besok kalau misalnya saya live lagi boleh kita ini lagi. Cuman begini Kak Mila, nanti apa tidak ada omongan-omongan dari sesama muslim? Kamu ini bagaimana? Begini begitu gimana?
Kalau menurut Mila ya, kita itu memang berbeda. Tapi kan kita harus saling menghormati, harus saling Nah, menghargai. masalahnya, Sama kenapa? masalahnya yang tertulis dalam hadis tidak seperti itu. Di dalam hadis dikatakan, jikalau kamu bertemu dengan orang Wahyudi dan orang Nasrani, maka desaklah mereka ke jalan yang sempit. Bagaimana kita mau bertoleransi? Bahkan menurut hadis juga dikatakan bagaimana? Janganlah kamu berteman dengan orang selain daripada orang yang beriman. Ada hadisnya. Dulu di sekolah banyak, Mila teman-teman Mila itu yang berbeda agama sama Mila, tapi kita saling menghormati, saling menghargai, kayak gitu, Bang. Ya, tetapi itu bertentangan dengan ajaran agama Islam, Kak Mila. Karena ada dasarnya, ada dalilnya bahwa seorang muslimah itu dilarang berteman dengan orang yang non-muslim. Mau saya tunjuk dalilnya? Mau saya Jadi tunjuk? kita nggak boleh berteman ya. Secara Islam iya, tapi kan apakah Kak Mila mau mengikuti ajaran yang seperti itu? Nih, saya kasih contoh ya nih. Saya balik nih kamera saya nih. Nih ya, perhatikan. Ini hadisnya ya. Nih hadisnya. Apa di sini dikatakan? Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Dari Nabi SAW, beliau bersabda, jangan engkau berteman kecuali dengan orang yang beriman. Dan jangan memakan makananmu selain daripada orang yang bertakwa. Jadi bayangin nih, Kamila punya teman, tapi tidak beriman. Taruhlah dia orang Wahyudi, atau orang Nasrani, atau orang Konghucu. Datang ke rumah, lapar. Kamila ada makanan nggak? Menurut hadis tidak boleh makanan saya dimakan selain daripada orang yang beriman. Jangan memakan makananmu selain orang yang bertakwa. Gimana? Berat kan? Hati nurani, oh ini temen nih. Walaupun dia non muslim, saya kasih dong makanan saya. Tapi ya Nabi bilang tidak boleh. Bagaimana? Jadi kita nggak boleh berteman ya. Ya sudah, kita nggak. Bukan saya bilang tidak boleh berteman, tetapi ajaran di dalam hadis mengatakan demikian. Makanya kalau saran saya ya hadis-hadis seperti itu ditinggalkan saja. Iya kan? Oh, tidak bisa. Ya mungkin Kak Mila perlu mendalami lagi lah, dalami nanti. Tinggal pilih, mau pilih mana? Mau pilih Muhammad atau pilih yang Anda yakini, hati nurani Anda yakini sebagai kebenaran, begitu Kak Mila. Gitu. Ya, Bang. Oke Kak Mila, karena waktu sudah menunjukkan ini, jadi kita lanjut lagi besok ya. Makasih ya, Bang. Makasih Oke, semuanya. sama-sama Kak Mila, terima kasih saya turunkan ya. Tuh. Silakan, yang masih jomblo tuh silakan. Di TikTok ini orang sangat berbahaya ya. Asal ada beningan dikit. Oke teman-teman, kita akhiri dulu ya teman-teman ya acara kita. Kita lanjutkan lagi besok. Ya jangan lupa teman-teman untuk ikuti atau follow akun yang asli. Hati-hati, banyak akun yang palsu di luaran sana. Jadi teman-teman pastikan Anda mengikuti akun yang asli. Oke, saya rasa begitu saja teman-teman. Kita rehat dulu, kita lanjut lagi besok. Sampai jumpa. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua. Shalom, sampai